Mau ngapain bang? Bapak ya? Enggak, ini mau cerita-cerita nggak usah khotbah-khotbah nggak zaman lagi. Oh gitu? Iya. Lanjut. Udah siap? Siap. Udah siap nih ya? Siap. Bener nih? Bener. Oke. Teman-teman, rekan-rekan, sahabat-sahabat Buzzlighter dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan Bang Andri. Bang Andri mau cerita sedikit-sedikit aja. Ini kan kita mau Natalan, ya. Biasanya kalau ke Natalan tuh ada tuh namanya Bang Yusuf sama Mbak Maria. Itu sering dikhotbahin. Kok jadi khotbah ya? Saya sih cuma cerita, ya. Pengen cerita apa intisari Natal dari Bang Yusuf ini. Teman-teman Buzzlighter, ternyata ketaatan seseorang itu punya efek jangka panjang, bahkan jangka keabadian. Kenapa saya bilang begitu? Kalau tuh yang namanya Bang Yusuf nggak taat, nggak ada tuh yang namanya Yesus. Nggak ada tuh yang namanya keselamatan. Mau tahu cerita sedikit tentang Bang Yusuf? Kita lihat sedikit. Saya sih kalau ada di rumah, ada di gadget, di HP, di Android, buka aja. Ada di Matius 1 ayat 20 sama 24. Ini ketaatan si Abang Yusuf. Yang pertama nih ya, ketika ia disuruh untuk mengambil Maria sebagai istrinya, dia tuh taat. Ini yang heran sama Bang Yusuf ini satu. Bang Yusuf ini nggak pernah ada kata-katanya. Dia nggak pernah ada kata-kata yang dikutip di Alkitab. Yang ada tuh cuma dibilang tentang ketaatannya. Nah, ketaatan yang pertama tuh adalah ketika ia disuruh mengambil Mbak Maria, si Maria itu jadi istrinya, dia taat. Ini ada ditulis nih di Matius 1 ayat 20 ayat 24. Lihat dulu contekannya. Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Bayangin, coba teman-teman, itu Maria tuh hamil di luar nikah, bukan perbuatan si Bang Yusuf. Terus Bang Yusuf tiba-tiba dapat mimpi kayak gitu, dapat perintah. Tuh Maria tuh mengandung karena Roh Kudus. Ini saya percaya banget nih. Alkitab nulisnya pendek aja, tapi ini pasti pergumulan batinnya luar biasa. Kebayang nggak? Kalau teman-teman punya pacar terus tiba-tiba aku mengandung. Terus dia bilang mengandung dari Roh Kudus. Pasti teman-teman bilang mimpi kali ya? Nggak mungkin. Tapi Alkitab bilang, wow, Yusuf taat mengambil Maria sebagai istrinya. Ada 6 loh ketaatannya. Ini baru 1. Taat itu nggak mudah, tapi taat itu indah. Waktu kita taat, saudaraku, rekan-rekan, teman-teman, sobat-sobat, itu sampai pada keabadian. Kalau kita taat hari ini, itu bukan buat kita aja, bahkan sampai ke keturunan kita, bahkan sampai ke bangsa-bangsa, bahkan berdampak bagi banyak orang. Ya kebayangin kalau Yusuf nggak taat, nggak ada yang namanya Tuhan Yesus. Ketaatan yang kedua, ini simpel. Kan dia bapaknya Yesus ya, kan Maria udah diambil jadi istrinya. Yusuf tuh taat ketika ia disuruh memberi nama Yesus. Bayangin udah bukan anaknya, terus waktu lahir ada perintah sama dia. Matius 1 ayat 21 itu bilang begini, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Lompat ke ayat 25, dia bilang, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Top deh, top 4 jempol buat Bang Yusuf. Keren banget. Bayangin, disuruh ngambil Maria yang udah mengandung bukan anaknya, dia ambil jadi istrinya. Disuruh kasih nama Yesus, dikasih juga. Terus waktu dia udah nikahin Maria, dia udah jadi bapaknya Yesus, ternyata nggak berhenti sampai situ. Kalau kita sebut penderitaan gitu ya, perjuangannya. Kenapa? Karena di Matius 2, ini lompat kita ke Matius 2
nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangun, ambil anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Jadi ketaatan yang ketiga, ketika ia disuruh mengungsikan Yesus sama Maria ke Mesir, ia taat. Nggak kebayang bener-bener kalau misalnya di waktu itu Yusuf nggak taat. Ya, di tahap pertama kalau Yusuf nggak ngambil Maria, nggak tahu tuh apa nasib Yesus. Dia udah jadi apa? Kemudian kedua, kalau dia misalnya balelo nggak dikasih nama Yesus, nggak ada tuh yang namanya Tuhan Yesus. Yang ketiga, itu udah selewat semua. Ternyata Tuhan kasih lagi perintah dan dia taat. Keren banget, ya, keren banget nih yang namanya Yusuf. Bayangin kalau ya dia nggak ngikut tuh perintah Tuhan itu. Tamat tuh yang namanya riwayat namanya Tuhan Yesus. Ketaatan yang ke selanjutnya, yang satu, kedua, ketiga, sekarang keempat. Yang keempat, ya. Kemudian ia juga disuruh tinggal di Mesir sampai datang firman selanjutnya. Wah, itu keren banget. Ya, ada ayatnya. Matius 2 ayat 13 bilang gini, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangun, ambil anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir. Tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Wow. Top Marco top. Saya baru ngeliat nih kali ini. Keren banget ketaatan si Bang Yusuf ini. Ketaatan selanjutnya nih. Ya, bayangin ya waktu ini kalau dia pingin cepat pulang, udah dibawa ke Mesir gitu. Wah, sekali lagi, Yesus juga mati. Bang Yusuf sama Mbak Maria juga mungkin mati ya. Tapi ayat selanjutnya lagi, ini ketaatan selanjutnya. 1, 2, 3, 4, yang kelima. Matius 2 ayat 19, setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangun, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Ayat ke-21 bilang begini, lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Wow, udah dikerjain, dia tetap taat nih yang kelima. Tuhan bilang balik sekarang ke Israel. Dia ambil tuh Maria, dia ambil tuh Yesus, dia balik ke Mesir. Belum selesai, masih ada lagi satu perintah Tuhan yang dicatat di Alkitab, ya. Karena bisa aja kan kalau kita udah mager Tuhan, di Mesir enak, ngapain balik lagi gitu kan. Tapi ini yang luar biasa dari seorang yang namanya Yusuf. Ini ketaatan yang terakhir nih. Ketika dicegah untuk kembali ke Bethlehem dan harus ke Galilea, ia pun taat. Ya, jadi Yesus tuh gak balik lagi ke Galilea loh. Matius 2 ayat 22. Tetapi setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasehati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Keren. Yusuf taat lagi. Dan hari ini, Bang Adi mau bilang, buat kita semua, sobat-sobat Baslight dimanapun berada, ketaatan itu emang gak enak. Tapi ketika kita taat sama Tuhan, kita taat sama firman Tuhan, kita lihat, hari ini kita punya Tuhan Yesus. Hari ini ada Natal. Hari ini ada kisah Juru Selamat datang ke atas muka bumi ini. Hari ini kita punya Yesus. Gimana menurut teman-teman? Asik gak ikut Tuhan? Pasti asik. Semoga berkenan, semoga teman-teman terinspirasi dimanapun Anda berada. God bless you. Sampai ketemu di event selanjutnya. Bye. Boleh komen nggak? Boleh. Komenin ya. Yes, silakan. Oke. Thank you ya. Sampai ketemu teman-teman. Bye.